Selamat berjumpa kembali bersama Miss Elvinta. Apa kabar anak-anak semuanya? Miss Sinta percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi kita di mata pelajaran tematik 5E dengan tema ekosistem. Selamat belajar dan selamat mengikuti anak-anak semuanya. Adapun beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Yang kedua, kita akan belajar tentang aliran energi yang terdapat di suatu ekosistem. Yang ketiga, kita akan belajar tentang hubungan khas yang terjadi antara makhluk hidup. Yang keempat, kita akan belajar hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dan yang terakhir, kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah perubahan yang dialami oleh makhluk hidup selama hidupnya. Berdasarkan proses perkembangannya, daur hidup hewan itu dibagi ke dalam dua jenis hewan, yaitu hewan bermetamorfosis sempurna dan hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Hewan bermetamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh mulai dari menetas. Ciri khasnya adalah fase pupa atau brudu. Contohnya kupu-kupu, lalat, semut, katak, dan nyamuk. Hewan bermetamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh yang tidak terlalu mencolok. Ciri khasnya ada penambahan struktur tubuh seperti sayap. Contohnya kecoa, kepik, dan belalang. Lalu yang berikutnya, ini merupakan contoh hewan bermetamorfosis sempurna. Anak-anak bisa perhatikan ini katak, kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan lebah. Ini merupakan daur hidup kupu-kupu yang dimana dari mulai telur menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Lalu yang berikutnya, ini merupakan hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Contohnya adalah kecoa. Dari mulai telur menetas menjadi nimfa 1, lalu berubah menjadi nimfa 2, lalu berubah lagi menjadi kecoa dewasa 1 dan kecoa dewasa 2. Anak-anak, adapun hewan yang tidak bermetamorfosis, apa maksudnya? Maksudnya adalah hewan yang tidak memiliki perubahan bentuk dan fungsi tubuh dari lahir hingga dewasa. Anak-anak bisa perhatikan di sini. Ini merupakan contoh hewan yang tidak bermetamorfosis, yaitu daur hidup kucing, daur hidup ayam, daur hidup hewan anjing, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu yang berikutnya, makhluk hidup di dalam ekosistem memiliki keterkaitan, misalnya dalam rantai makanan. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Lalu yang berikutnya kita akan belajar tentang aliran energi yang terdapat di suatu ekosistem. Anak-anak bisa perhatikan aliran energi yang terjadi di ekosistem padang rumput. Nah, Miss Sinta akan jelaskan bahwa energi dari cahaya matahari digunakan oleh rumput untuk melakukan proses fotosintesis. Rumput berperan sebagai produsen. Rumput menghasilkan energi berupa makanan yang disimpan di bagian-bagian tubuhnya, misalnya daun dan buah. Dalam hal ini terjadi aliran energi dari cahaya matahari ke rumput. Lalu anak-anak bisa perhatikan ini adalah rusa. Rusa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 memakan rumput. Rusa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 memakan rumput. Energi dari rumput berpindah ke rusa.
Nah, energi tersebut kemudian digunakan oleh rusa untuk melakukan kegiatan, misalnya untuk berjalan, makan. Dalam hal ini, terjadi aliran energi dari rumput ke rusa. Lalu yang berikutnya singa. Singa yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Singa memakan rusa. Energi dari rusa pun akan berpindah ke singa. Singa menggunakan energi tersebut untuk melakukan berbagai kegiatannya. Dalam hal ini, terjadi aliran energi dari rusa ke singa. Saat singa mati, tubuhnya akan terurai oleh bakteri-bakteri tanah. Energi hasil penguraian lalu dilepaskan ke lingkungan. Hasil penguraian dari tubuh makhluk hidup yang mati kemudian digunakan oleh rumput yang ada di sekitarnya sebagai pupuk organik untuk pertumbuhannya. Nah, anak-anak, jadi ini merupakan contoh aliran energi. Lalu yang berikutnya, hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda. Selain melakukan interaksi dalam rantai makanan, makhluk hidup juga melakukan interaksi antar individu. Contoh interaksi antar individu adalah simbiosis. Ada 3 simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang sama-sama diuntungkan. Contoh, anak-anak bisa perhatikan kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu dan bunga saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan makanan dari bunga. Bunga mendapat keuntungan yaitu untuk membantu proses penyembuhan. Lalu yang berikutnya adalah kerbau dan burung jalak. Kalau anak-anak perhatikan di sini, burung jalak berada di atas badannya kerbau. Apa tujuannya? Untuk memakan kutu-kutu yang ada di badannya kerbau. Lalu, apakah kerbaunya diuntungkan? Iya, kerbaunya diuntungkan. Dia badannya menjadi tidak gatal-gatal lagi. Lalu contoh lainnya itu ada manusia dengan bakteri, burung bangau dengan kuda Nil. Lalu yang berikutnya adalah simbiosis komensalisme. Hubungan antar makhluk hidup yang salah satu diuntungkan namun makhluk hidup yang lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Dengan kata lain kita sebut biasa saja. Contohnya ikan hiu dan ikan remora. Siapa yang diuntungkan? Ikan remora. Kenapa dia diuntungkan? Karena dia berlindung di bawah badan ikan hiu. Lalu bagaimana dengan ikan hiu? Ikan hiu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Lalu yang berikutnya contohnya antara anggrek dan pohon inangnya. Lalu ada juga katak dan pepohonan dan udan dengan timun laut. Ya, jadi ada 4 contoh simbiosis komensalisme. Yang pertama adalah ikan hiu dan ikan remora. Yang kedua, anggrek dan pohon inangnya. Yang ketiga, katak dan dengan pepohonan. Yang keempat, udang dengan timun laut. Lalu yang berikutnya adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang salah satu diuntungkan dan makhluk hidup yang lainnya dirugikan. Contohnya adalah simbiosis tanaman tali putri dengan tumbuhan inangnya. Lalu nyamuk dan manusia. Nyamuk di sini adalah dia diuntungkan. Mengapa? Karena dia bisa mendapatkan makanan. Lalu bagaimana dengan manusia? Manusia dirugikan. Ya,
kulitnya menjadi gatal-gatal dan merah. Sama halnya dengan tali putri dengan tumbuhan inangnya. Selain itu ada juga lalat dengan buah. Ada juga tikus dengan petani dan sapi dengan cacing hati. Itulah merupakan contoh-contoh simbiosis parasitisme. Lalu yang berikutnya, hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah sebuah proses makan dan dimakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang berhubungan satu sama lain, sehingga dari satu jaring makanan dapat dibentuk beberapa rantai makanan. Lalu anak-anak, berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Anak-anak bisa perhatikan di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama ini merupakan gambar menebang pohon secara liar. Menebang pohon secara liar dapat menghilangkan habitat beberapa jenis hewan seperti kadal dan burung. Jika jumlah populasinya terus menurun, maka keseimbangan jaring-jaring makanan akan terganggu. Lalu yang berikutnya anak-anak bisa perhatikan ini adalah berburu hewan. Berburu hewan secara liar dan tanpa izin dapat menurunkan jumlah populasi beberapa hewan secara langsung. Padahal hewan-hewan tersebut berperan sebagai konsumen yang menjaga keseimbangan jaring-jaring makanan. Lalu yang ketiga, pemakaian pupuk secara berlebihan. Pemakaian pupuk secara berlebihan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Zat kimia dari pupuk juga dapat terakumulasi dalam tanaman yang berperan sebagai produsen. Akibatnya, konsumen yang memakan produsen akan mengalami keracunan dan akan mati karena zat kimia yang berpindah ke dalam tubuh konsumen. Demikian pembelajaran Miss Elsinta hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini semuanya dapat bermanfaat untuk anak-anak. Sampai jumpa lagi, bye-bye.